Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa mulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para sahabat, para pemirsa MBCNU Raja Channel yang tetap setia menyimak kajian dari kami, sebelum kita melanjutkan bahasa, izinkan kami menyampaikan salam dan doa. Semoga para sahabat di mana saja berada senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rizkinya, disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Hadirin para sahabat, ada sebuah kisah iblis laknatullah yang memohon tobat. Ini pernah terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Kisah ini diceritakan oleh ulama besar kelahiran Khurasan, yaitu Imam Abu Lais As-Samarqandi, yang riwayatnya tercantum di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Iblis laknatullah adalah nenek moyang bangsa jin yang bernama asli Azazil. Kisah ini menarik untuk diulas karena berkaitan dengan keutamaan menahan marah. Seperti diketahui, marah datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, demikian baginda Rasulullah bersabda, apabila kalian marah hendaklah berwudu. Dikisahkan iblis laknatullah ini datang kepada Nabi Musa dan berkata, wahai Nabiullah Musa, engkaulah yang dipilih Allah Ta'ala untuk risalah, dan Allah langsung berkata-kata kepadamu, sedang aku hanya seorang makhluk biasa yang ingin juga bertobat kepada Tuhan, maka tolonglah aku, semoga dapat diterima taubatku. Mendengar perkataan iblis itu, Nabi Musa merasa gembira. Lalu beliau berwudu dan sholat, kemudian berdoa kepada Allah, ya Rabb, iblis laknatullah adalah makhlukmu, ia akan bertobat, maka terimalah tobatnya. Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa, dia tidak akan pernah bertobat. Nabi Musa berkata, ya Rabb, dia minta taubat. Maka wahyu turun lagi kepada Nabi Musa, aku telah menerima permintaanmu Musa, maka suruhlah ia untuk bersujud ke kuburan Adam alaihissalam, maka aku akan menerima tobatnya. Nabi Musa sangat gembira dan menyampaikan wahyu itu kepada iblis laknatullah. Tiba-tiba iblis laknatullah marah dan sombong seraya berkata, aku tidak sujud kepadanya di masa hidupnya Adam, bagaimana mungkin aku akan sujud sesudah matinya? Lalu iblis laknatullah berkata, hai Musa, karena engkau telah menolongku kepada Tuhan, maka kini engkau berhak mendapatkan hadiah dariku. Apa hadiah yang diberikan oleh iblis kepada Nabi Musa? Hadiahnya berupa 3 pesan. Iblis berpesan kepada Nabi Musa tentang 3 hal. Yang pertama, ingatlah aku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah. Yang kedua, ingatlah aku ketika menghadapi musuh di dalam peperangan, sebab aku datang kepada anak Adam untuk mengingatkan kepadanya, kepada istri, anak dan keluarganya
serta harta-hartanya, sehingga orang tersebut lari ke belakang dan meninggalkan medan juang. Yang ketiga, jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahram, sebab aku menjadi utusannya padamu dan utusanku padanya. Singkat kisah, keinginan iblis untuk bertobat ini tidak terwujud dikarenakan sifat sombong dan marahnya kepada Nabi Adam. Iblis masih menyimpan dendam dan enggan untuk bersujud kepada manusia pertama dan bapa seluruh manusia itu. Semoga kita dipelihara dari kejahatan iblis dan sifat marah yang diwarisinya. Kemudian dikisahkan lagi dari Wahab bin Munabbah. Beliau berkata, ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang akan disesatkan oleh iblis laknatullah, namun tidak berhasil. Suatu hari ia keluar untuk satu hajat, maka setan mengikutinya. Kalau ia mendapatkan kesempatan, setan dan bala tentaranya berusaha membalas syahwat dan marahnya, tapi ternyata tidak berhasil. Maka setan pun melakukan tipu daya untuk menakut-nakutinya. Maka dibayangkan kepadanya seolah-olah akan dijatuhi batu bukit yang besar. Tetapi ahli ibadah itu selalu berzikir kepada Allah sehingga dia terhindar. Terkadang setan menakutinya dengan ular ketika ia sholat, hingga melingkar di kakinya hingga kepalanya. Ketika sujud, ahli ibadah itu ditakut-takuti seakan ular itu hendak menelan kepalanya. Maka ia hanya menyingkirkan dengan tangannya hingga dapat bersujud. Ketika selesai sholat, setan datang kepadanya dan berkata, saya sudah berusaha untuk menyesatkanmu, tetapi tidak berhasil. Kini saya akan berteman saja denganmu. Mendengar pengakuan setan itu, ahli ibadah berkata, saat engkau menakutiku, alhamdulillah aku tidak takut. Demikian pula sekarang, aku tidak ingin bersahabat denganmu. Lalu setan itu berkata, apakah engkau tidak tahu bagaimana keadaan keluargamu sepeninggalmu? Ahli ibadah itu menjawab, aku telah mati sebelum mereka. Kemudian setan berkata, lalu apakah kamu tidak bertanya padaku bagaimana aku dapat menyesatkan anak Adam? Ahli ibadah kemudian melanjutkan perkataannya, baiklah, bagaimana kamu menyesatkan anak Adam? Iblis menjawab, aku menyesatkan mereka dengan 3 hal. Yang pertama, bakhil atau kikir. Yang kedua, marah. Dan yang ketiga, mabuk. Manusia apabila bakhil atau pelit, maka ia enggan mengeluarkan hartanya untuk menunaikan kewajibannya. Apabila ia pemarah, maka setan akan mempermainkannya seperti anak kecil bermain bola. Meskipun ia dapat menghidupkan orang mati dengan doanya, setan tidak patah harapan untuk menyesatkannya, sebab ia membangun dan setan akan merobohkan dengan satu kalimat saja. Demikian pula jika seorang mabuk, maka setan akan mudah menuntunnya kepada kejahatan, sebagaimana kambing dituntun oleh seorang penggembala. Demikian secuil kisah pertobatan iblis laknatullah yang tidak terwujud akibat kemarahannya kepada Nabi Adam. Iblis dan bala tentaranya juga memberitahukan rahasia bahwa kemarahan mencakup seluruh kejahatan. Maka dari uraian singkat ini, pesan yang bisa kita tangkap dan bisa kita ambil adalah jangan marah, jangan sombong. Iblis laknatullah adalah seorang yang alim. Dia mengetahui banyak hal,
Tapi iblis laknatullah adalah penghuni neraka jahanam yang paling pertama. Penyebabnya adalah kesombongan. Jangankan orang yang belum masuk surga, iblis yang dulu pernah menjadi penjaga pintu surga, pernah menjadi komandannya para malaikat, sehingga ia mendapatkan gelar Ajazil, mendapatkan panggilan Azazil. Dia harus terusir dari surga karena sifat sombongnya itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa melindungi kita dari sifat-sifat yang buruk seperti sifat sombong. Demikian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.